Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Perang Salib Kedua, salah satu pertempuran penting terjadi di Damaskus pada tahun 1148. Kota ini memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu pusat perdagangan dan budaya terbesar di wilayah Syam. Tentara Salib yang terdiri dari pasukan Eropa dari Prancis, Jerman, dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya melihat Damaskus sebagai target utama untuk memperluas kekuasaan mereka setelah kegagalan di wilayah lainnya. Selama pengepungan, kota Damaskus menjadi area pertempuran yang sangat menegangkan. Penduduk kota, baik Muslim maupun Kristen, hidup dalam ketakutan. Tentara Salib memandang Damaskus sebagai benteng penting yang harus direbut untuk memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah. Sementara bagi penduduk Damaskus, perang ini bukan hanya tentang politik tetapi juga bertahan hidup. Meskipun Damaskus didominasi oleh umat Muslim, komunitas Kristen yang cukup besar juga hidup di dalam kota dengan damai sebelum pengepungan dimulai. Ketika tentara Salib mendekat, banyak warga Kristen Damaskus menghadapi dilema yang serius. Mereka khawatir akan dicurigai oleh Muslim setempat sebagai pengkhianat atau kolaborator tentara Salib. Dan pada saat yang sama, mereka juga takut diserang oleh tentara Salib yang tidak membedakan antara musuh Muslim dan warga Kristen yang tinggal di kota tersebut. Di tengah kekacauan ini, muncul kisah-kisah kemanusiaan yang luar biasa. Beberapa keluarga Muslim dengan berani menyembunyikan tetangga-tetangga Kristen mereka di rumah-rumah mereka, melindungi mereka dari bahaya yang datang dari kedua sisi. Keluarga-keluarga Muslim ini memahami bahwa jika tentara Salib berhasil masuk ke kota, komunitas Kristen setempat juga akan menjadi korban karena tentara seringkali tidak membedakan antara orang Kristen Timur dan Muslim. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang saudagar Muslim kaya yang tinggal di dekat benteng kota. Ketika pengepungan dimulai, dia mengambil inisiatif untuk menyembunyikan beberapa tetangga Kristennya di dalam rumah besar miliknya, mengubah sebagian bangunan itu menjadi tempat perlindungan sementara. Dia memastikan bahwa makanan dan kebutuhan sehari-hari mereka dipenuhi, meskipun dirinya sendiri beresiko dihukum oleh pihak Muslim yang lebih radikal. Banyak di antara keluarga Muslim lainnya juga mengikuti langkah serupa menyelamatkan tetangga Kristen mereka, kadang-kadang dengan resiko besar terhadap diri mereka sendiri. Pengepungan Damaskus akhirnya gagal setelah tentara Salib terpaksa mundur karena perlawanan sengit dari pasukan Muslim di kota yang dipimpin oleh Nur ad-Din. Setelah mundurnya tentara Salib, situasi di Damaskus kembali stabil dan komunitas Muslim dan Kristen melanjutkan kehidupan berdampingan. Setelah tentara Salib mundur dari pengepungan Damaskus, suasana kota tetap tegang untuk beberapa waktu. Orang-orang yang bersembunyi mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, termasuk keluarga-keluarga Kristen yang dilindungi oleh tetangga Muslim mereka. Banyak di antara mereka yang merasa bersyukur dan terharu atas tindakan berani dan penuh kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim setempat. Meskipun mereka berpotensi menghadapi bahaya besar jika ketahuan oleh kelompok-kelompok radikal. Setelah pengepungan, masyarakat Damaskus perlahan kembali normal, dan hubungan antara komunitas Muslim dan Kristen di kota itu justru menjadi semakin kuat. Salah satu kisah yang terkenal setelah pengepungan adalah tentang seorang tukang kayu Kristen bernama Yuhana. Yuhana yang tinggal di Damaskus bersama keluarganya selama pengepungan disembunyikan oleh seorang Muslim bernama Abdul Rahman, seorang pedagang kayu yang merupakan sahabat lama Yuhana. Saat pengepungan berlangsung, Abdul Rahman menyembunyikan Yuhana dan keluarganya di gudang kayu di belakang rumahnya. Dia dengan hati-hati menyediakan makanan dan air untuk mereka, memastikan mereka tidak terdeteksi oleh tentara Salib atau kelompok Muslim yang mungkin curiga. Selama berabad-abad, kisah-kisah ini terus diwariskan menjadi bagian dari sejarah lokal yang memperlihatkan bahwa di tengah-tengah perang dan perpecahan selalu ada ruang untuk kasih sayang dan persaudaraan. Bahkan di zaman modern, banyak sejarawan dan penulis mengikat kisah-kisah ini sebagai bukti bahwa perdamaian dan kemanusiaan dapat muncul di saat-saat paling gelap sekalipun.